Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang YouTuber pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kisi-kisi ya, sebuah 5 cara yang tidak akan berlaku lagi di YouTube 2024. Jadi teman-teman misalkan dulu itu membuat sebuah channel dengan metode ABC ya, itu bisa digunakan. Maka di YouTube 2024 ini YouTube melakukan pembenahan algoritmanya. Jadi kalau sudah melakukan pembenahan algoritmanya, maka ada sesuatu yang YouTube inginkan seperti dari video teman-teman semua. Nah, sebelum saya menginjak ke pembahasan cara-cara yang sudah tidak berlaku di YouTube, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini supaya apa? Supaya bisa mendapatkan informasi terbaru ya dari saya. Baik, kalau sudah subscribe, kali ini saya akan jelaskan cara yang sudah tidak berlaku di YouTube 2024 ya. Yang pertama, upload video setiap hari ya. Biasanya kalau di YouTube versi sebelumnya, upload video setiap hari itu adalah saran untuk menaikkan tingkat engagement atau mungkin tingkat viewer ya. Jadi semakin banyak video yang diupload setiap hari itu akan meningkatkan jam tayang atau mungkin meningkatkan jumlah penonton seperti itu. Nah, di YouTube 2024 upload video setiap hari ya, itu sepertinya kurang relevan ya. Kenapa? Karena YouTube lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Kenapa? Kalau teman-teman semua upload video setiap hari, yang jelas teman-teman harus ngebut kan cara buat videonya. Nah, nggak mungkin dong teman-teman itu maksimal dalam membuat video kan. Otomatis asalkan itu direkam ya, kemudian diedit sedikit, kemudian diupload, nah selesai, tanpa ada nilai kualitas di video itu. Akhirnya apa? Akhirnya penonton tidak melihat video teman-teman sampai selesai ya. Padahal di YouTube 2024 ini ya, harapannya YouTube itu menilai sebuah video itu menarik kalau video itu ditonton sampai selesai. Artinya apa? Ketika penonton menonton sampai selesai, video itu menjadi menarik ya, artinya menarik seperti itu. Jadi kalau teman-teman upload setiap hari ya boleh saja, asalkan video teman-teman itu menarik ya. Tapi kalau biasanya rata-rata orang yang upload video setiap hari itu menghasilkan video yang tidak menarik. Bayangkan saja ya, pagi syuting ya, ngambil kamera ya sampai siang, kemudian editing, malamnya upload, kemudian besoknya lagi syuting, kamera direkam, editing lagi, terus seperti itu setiap hari. Nah, kapan istirahatnya ya kan? Nah, ketika teman-teman melewatkan apa yang dimaksud istirahat itu, mengesampingkan ya apa yang dinamakan istirahat, maka teman-teman pasti akan kecapean. Dan tentunya yang namanya orang capek, baik itu mengolah videonya dari segi kualitas atau editingnya kurang maksimal ya, itu akan mempengaruhi kualitas videonya seperti itu. Jadi usahakan untuk di YouTube 2024 ini teman-teman mengupload video berdasarkan kualitas, bukan kuantitas. Jadi seperti itu ya. Jadi
untuk menciptakan sebuah video berkualitas kan butuh waktu kan, butuh waktu ya, nggak mungkin tiap hari upload ya. Nah, kapan mikir idenya, kapan konsepnya ya kan, kapan kalau Anda punya tim menyusun teamworknya, kapan menyusun naskahnya, seperti itu. Nah, jadi di sini di YouTube 2024 adalah yang diutamakan kualitas, bukan upload setiap hari. Kemudian yang kedua, yang tidak berlaku di YouTube 2024 adalah melakukan sub for sub ya. Jadi kalau ada beberapa dari kita demi mengejar 1000 jam tayang itu melakukan sub for sub, maka itu adalah sebuah kesalahan fatal ya. Kenapa? Andai kata video teman-teman ada yang direkomendasikan ya, katakanlah nih teman-teman ya, direkomendasikan, kemudian sub for sub itu kan kita sub ke orang lain sub ke kita. Nah, peminatannya, jadi orang itu minat nggak ke video kita. Seandainya orang itu nggak minat ke video kita, maka bisa jadi unsub lagi. Bayangkan aja ya, katakanlah kita punya 1000 orang ya, 1000 orang sub ke 1000 orang, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi teman-teman misalkan satu orang sub ke mana, A, B, C, D sampai 1000 orang ya kan itu hal yang mustahil ya, seperti itu. Seandainya yang sub itu nggak menyukai videonya teman-teman, atau niche yang teman-teman angkat di channel, maka suatu saat nanti dia akan unsub ya, seperti itu. Unsub apa? Berarti mengurangi subscriber. Nah, data YouTube itu dinilai dari orang yang sub di situ gitu ya. Dibaca track recordnya. Oh, ternyata ini yang sub melihat channel lain. Misalkan channel teman-teman adalah tutorial. Sedangkan ada orang yang sub ke teman-teman karena dia diminta oleh teman-teman subscribe gitu ya. Dia membaca channel lain memancing. Maka ketika video teman-teman ada yang meledak ya, tidak direkomendasikan ke teman yang tadi subscribe, yang subscribe memancing, seperti itu. Jadi kan rugi gitu ya. Jadi yang direkomendasikan adalah yang menyukai tutorial yang satu niche dengan teman-teman, dan tidak direkomendasikan ke yang katakanlah orang atau teman yang melihat channel lain dengan niche yang berbeda, misalkan mancing. Jadi tutorial tidak akan direkomendasikan ke orang yang sub di channel dengan niche yang berbeda. Jadi YouTube itu cara mainnya seperti itu. Jadi yang suka dengan niche kita otomatis akan dihubungkan dengan orang yang suka dengan niche kita. Oke, next. Yang ketiga, saling minta tonton ya. Nah, ini saling minta tonton juga ya sangat berbahaya sekali ya untuk kesehatan channel kita. Mengapa? Saling minta tonton juga beresiko ya. Jadi ketika teman-teman saling minta tonton ya, itu oke lah, teman-teman dapat jam tayang ya. Nah, setelah jam tayang terpenuhi, apakah mereka menonton? Kan tentu tidak. Nah, ketika grafik itu naik ya, kemudian turun lagi. Nah, ketika ada video yang direkomendasikan ke
subscriber teman-teman ya, dan ternyata itu tidak ditonton, maka video teman-teman tidak akan direkomendasikan lagi ke orang yang minta tonton itu lagi. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya kita membangun penonton kita seperti itu ya. Jadi YouTube itu mengharapkan kita itu membangun penonton kita. Jadi kalau orang suka tutorial misalkan ya, kemudian ketika kita update direkomendasikan mereka yang suka tutorial dan mereka juga menonton video, maka YouTube mencatat, oh ternyata penontonnya ini ada, seperti itu ya. Tapi kalau direkomendasikan ke orang, kemudian orang itu tidak nonton video kita dengan niche kita, maka YouTube mencatat, oh ternyata penontonnya ini setengah, katakanlah setengah suka niche kita, atau seperempat niche kita, atau tidak suka dengan niche kita, seperti itu. Jadi bangunlah penonton yang sesuai dengan niche kita. Jadi ketika YouTube merekomendasikan video kita, maka video itu akan ditonton ya, 90% lah katakanlah ditonton oleh mereka, seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu minta saling tonton ya, karena saling tonton itu biasanya terpaksa. Tapi kalau kita otomatis orang menyukai dengan channel kita, maka ketika kita update sebuah video tanpa kita minta pun mereka akan menonton. Nah, disitulah dibangunnya kepercayaan terhadap penonton ya, seperti itu. YouTube memberikan kepercayaan kepada channel kita bahwa ini loh ada penontonnya. Seperti itu. Kalau nggak ada penontonnya ya nggak direkomendasikan, seperti itu. Oke, next. Menonton sendiri pakai HP ya. Jadi nonton sendiri pakai HP sendiri itu untuk meningkatkan jam tayang ya, itu bisa jadi masalah ya. Karena YouTube ini kan sebuah mesin canggih ya, seperti itu. Kalau yang menonton itu pakai HP kita sendiri kan IP address-nya itu kan dicatat. Nah, kok itu aja yang nonton ya, maka bisa jadi nanti akan jam tayang akan didis ya, seperti itu ya. Jadi usahakan kalau kita ingin menonton ya senatural mungkin. Misalkan pakai HP lain ya, yang berbeda provider dan sebagainya, atau minta teman untuk nonton dan sebagainya, seperti itu. Kalau katakanlah dalam satu jaringan itu kan bisa jadi jaringan IP address-nya kan sama, walaupun IP-nya berbeda tapi subnet-nya kan sama. Nah, itu YouTube akan mendeteksi, oh ini ternyata nonton sendiri di jaringan yang sama walaupun beda perangkat. Nah, gitu. Jadi usahakan jangan menonton pakai HP sendiri, atau katakanlah satu email ya, atau satu perangkat, atau dalam satu jaringan. Kemudian yang kelima, menulis tag di kolom tag, bukan di kolom deskripsi ya. Jadi banyak yang menulis tag itu di kolom deskripsi dengan tujuan untuk SEO. Lah, gunanya kolom tag itu apa? Seandainya kan banyak yang menganggap kolom tag itu nggak ada gunanya kan, seperti itu. Kalau nggak ada gunanya, ya nggak mungkin dong YouTube itu membuat sebuah kotak seperti itu ya, membuat sebuah kotak untuk diisi kan. Pasti ada manfaatnya di dalam tag itu ya. Jangan semuanya itu dimasukkan ke deskripsi. Nah, jadi sesuaikan dengan apa yang YouTube kasih tampilkan ke kita. Kalau judul ya judul, deskripsi ya deskripsi, kolom tag ya kolom tag. Jangan dicampur aduk ya. Jangan mengikuti tutorial sesat, katakanlah ini harus begini.
ini harus begini, ini harus begini. Nah, apakah mereka yang membuat YouTube? Kan tidak. Jadi ketika YouTube membuat sebuah form, ini judul, ini deskripsi, ini tag, ya sesuaikan aja judul, deskripsi, dan tagnya. Kalau judul ya judulnya apa, deskripsinya ya deskripsikan apa, tagnya tag apa ya. Jadi untuk misalkan kata kunci apa, nanti tulis di kolom tag, jangan dicampur-campur ya. Nanti algoritma YouTube jadi bingung seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Ini adalah 5 hal kesalahan ya, atau mungkin 5 hal yang tidak berlaku di YouTube 2024. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.